Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang seandainya kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa berjumpa dan merasakan Ramadan. Maka perlu kita ingat bahwa tidak semua orang bisa diberikan kesempatan berjumpa dan merasakan Ramadan, dan tidak setiap orang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya secara maksimal. Maka seandainya kita masih hidup, berarti Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dan merasakan Ramadan. Sehingga PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang kufur terhadap nikmat ini, melainkan syukur terhadap nikmat ini. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat bisa berjumpa dengan Ramadan adalah yang pertama, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, seperti halnya belajar dan menuntut ilmu. Kemudian sholat 5 waktu kita kerjakan secara berjamaah di masjid. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya juga kita kerjakan, seperti sholat duha, sholat rawatib atau sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian sholat tarawih dan witir yang kita kerjakan pada malam harinya. Kemudian juga ibadah lisan seperti memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Kemudian juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau di Ramadan tahun kemarin kita belum bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali, maka kita usahakan Ramadan tahun ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Dan para ulama dahulu ketika Ramadan datang, para ulama lebih memprioritaskan membaca Al-Quran daripada menghafalnya, karena fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran itu lebih besar. Yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa berjumpa dengan Ramadan adalah meninggalkan segala kemaksiatan. Dan di antara bentuk kemaksiatan yang paling fatal yang jika kita lakukan itu akan menghilangkan pahala puasa kita adalah kemaksiatan yang disebabkan oleh lisan kita. Jangan sampai pahala yang sudah susah payah kita dapatkan kemudian hilang dan kita berikan kepada orang yang kita zalimi oleh sebab lisan kita. Makanya dikatakan pemberian terburuk atau kedermawanan yang paling buruk adalah ketika seseorang memberikan pahalanya kepada orang lain disebabkan oleh lidahnya, baik oleh sebab ghibah, namimah, dusta, cacian atau makian. Waliyadzubillah. Kemudian para ulama pernah menyampaikan dalam sebuah kaidah yang mudah-mudahan dengan adanya kaidah ini kita lebih hati-hati dan lebih waspada dan lebih istiqomah berada di atas ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Kaidah ini berbunyi, kathratul masas tumitul ihsas. Banyaknya interaksi itu bisa membunuh sensitivitas. Setiap muslim pasti akan merindukan bulan Ramadan. Setiap muslim pasti rindu untuk berjumpa dengan Ramadan. Maka ketika Ramadan datang, artinya dia sudah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, dia akan merasa bahagia, dia akan bersuka cita, dia akan merasa terharu masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Makanya di hari pertama
kaum muslimin yang tadinya tidak sholat berjamaah di masjid berbondong-bondong sholat jamaah di masjid. Atau juga yang tadinya di bulan-bulan lainnya sedikit membaca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan dia lebih banyak membaca Al-Qurannya, karena masih memiliki sensitivitas, ya, masih memiliki rasa bahagia, masih memiliki rasa haru, masih memiliki rasa syukur, masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Akan tetapi hari demi hari, ya, hari ke-10 misalnya, karena sudah terbiasa dengan Ramadan, sudah terbiasa berinteraksi dengan Ramadan, akhirnya sensitivitas yang dia miliki hilang. Ya, akhirnya dia kembali ke rutinitas di luar Ramadan. Ya, mulai kembali dengan handphonenya, mulai kembali dengan, mohon maaf, dengan gamenya atau dengan nonton film dan sebagainya, na'udzubillah. Padahal kesempatan yang Allah berikan kepada dia itu tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia berpisah dengan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Maka jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang celaka karena dosa-dosa kita tidak diampuni, karena kita tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, dosa-dosa dia yang telah lalu akan diampuni. Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan ibadah pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Karena tujuan awal Allah mensyariatkan puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Jalla fi'ula agar mengistiqomahkan kita di atas ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa yang diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan juga ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, a'azani Allahu ayyakum. Hadza ma aqulu lakum. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Syukron jazilan wa baraka fikum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.